Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yun. Ya, waalaikumsalam. Bu Endang, ya, Bu Endang. Monggo, Bu. Ya, selamat pagi, Bu. Nah, hari ini Selamat pagi, Bu. Ya. ya, hari ini Ibu kelihatan ceria sekali. Nah, ngajar apa tadi, Ibu? Iya, ini tadi tematik, Bu. Ini sudah sampai tema ke-9, Bu. Itu tentang ini luar angkasa, tentang antariksa. Kelihatan Wah, anak-anak senang pelajaran ini. ya. Nah, kelihatan hidup ya pembelajarannya tadi. Ya. Ini apalagi tadi pakai alat peraga itu. Anak-anak saya ajak bikin itu, Bu. Model tata surya pakai itu plastisin. Oh, Jadi iya. Hmm. dibuat miniatur tata surya itu anak-anak senang sekali ini, Bu. Oh, iya. Ibu, saya minta waktunya sekitar 10 atau 15 menit untuk kita sharing, sekedar untuk bincang-bincang. Bersediakah Ibu untuk kita ajak Ya, Bu, omong-omong? kebetulan ini anak-anak sudah istirahat. Ya, saya ada kesempatan bersama Ibu untuk berbincang-bincang di sini. Yeah. Ya. Kita lanjutkan. Karena ini kita istilahnya mengunjungi penjenengan, melihat kegiatan pembelajaran Bu Wahyuni, maka karena sifatnya rahasia antara Bu Wahyuni dan saya, jadi semua yang Ibu sampaikan nanti, semua yang kita tanyakan kepada Ibu, itu merupakan rahasia kita, dan jika nanti saya publikasikan atau lewat YouTube atau lewat Instagram, itu karena kepentingan di pelatihan coaching. Jadi untuk contoh, untuk model Ibu Wahyuni di program ini. Itu Ibu, Ya, mungkin bisa diterima? ya. Iya. Nah sekarang, ketika saya melihat Ibu di pembelajaran tadi, apakah selama ini pembelajaran di kelas baik-baik saja, Ibu? Ya, Bu, selama ini alhamdulillah pembelajaran ini berjalan lancar dan tidak ada semuanya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Oh iya. Hanya sedikit mungkin situasi lah ini karena habis masa pandemi ini memang kita para guru memang lebih aktif untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak. Ya. Bagaimana Ibu untuk mengaktifkan siswa di kelas yang karena di pandemi kemarin kan secara WFH, kemudian sekarang luring, mungkin punya kiat-kiat atau trik-trik tertentu? Iya, Bu, memang ada beberapa hal ya untuk memotivasi anak. Yang pertama memang ini, Bu, ini memang ya kami menyadarilah kondisi seperti ini. Memang anak-anak perlu adaptasi dulu. Pertama memang pembelajaran kami tidak begitu, maksudnya tidak begitu berat lah. Yang penting anak-anak termotivasi dulu, biar anak-anak senang itu bagaimana dulu lah. Mereka yang penting senang belajar dulu, Bu. Ya. Yang saya kiatkan ke anak seperti itu dulu. Baru materi-materi pembelajaran kami berikan sedikit demi sedikit. Ya. Nah, itu salah satu usaha kami untuk membangkitkan anak-anak kembali dari masa pandemi ini, Bu. Tujuannya apa Ibu? Mungkin punya tujuan tertentu mengapa Ibu sedemikian getolnya untuk mengajak anak seperti itu? Iya, Bu. Ini ya, saya juga merasakan saya juga punya anak seusia anak-anak didik saya. Kondisi mereka saat mereka di rumah itu bagaimana? Bagaimana juga ini anak-anak untuk menyesuaikan diri ini memang perlu sekali, Bu. Apalagi ini dengan pembelajaran anak-anak yang kian hari kian harus kita tingkatkan, apalagi ini kelas 6 sudah mulai ujian lagi, Bu. Ya. Yang penting semangat mereka dulu
biar mereka itu tidak down, biar mereka itu senang belajar. Ya itu Bu, salah satu kiat saya, usaha saya biar kegiatan ini berjalan dengan baik. Berarti Bu Yun yakin bahwa anak-anak ketika sudah luring seperti ini masih bisa untuk diajak maju, punya semangat untuk meningkatkan prestasinya ya? Ya saya yakin Bu, anak-anak itu memang yang pertama kalau motivasinya sudah kuat, insya Allah nanti langkah-langkah selanjutnya mereka bisa diajak untuk belajar lebih giat lagi. Nah, di dalam hati kecil Ibu, selama ini oke, mengajar oke, kemudian juga memotivasi siswa oke, memberi semangat oke, berprestasi yes. Nah, mungkin di hati kecil Ibu ada kendala atau ada sesuatu yang Ibu, mungkin ada kegiatan lain yang sangat jadi perhatian Ibu. Iya Bu, Ibu tahu ya saat ini memang saya mengajar kelas 6. Iya. Apalagi kegiatan kelas 6 ini sudah mulai ujian. Kemudian juga saya saat ini sedang mengikuti program guru penggerak ya Bu. Ibu tahu sendiri tugas-tugas, deadline-deadline yang harus saya lalui, harus tepat waktu dan bagaimanapun. Juga saya juga harus mengurus anak-anak pada masa puasa ini. Kita juga perlu sekali dukungan orang tua saat kondisi seperti ini. Ya, yang jelas memang saya agak kewalahan juga Bu menghadapi masalah seperti ini. Sehingga memang saya harus punya punya kiat-kiat, punya langkah-langkah, punya strategi bagaimana kegiatan saya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah yang saya inginkan. Ketika Ibu sudah mengatakan seperti itu, kemudian secara jujur menyampaikan sebenarnya ini loh, di hati saya itu ada sesuatu. Nah, maka apa yang Ibu lakukan untuk semuanya itu? Ya, yang pertama memang ini Bu, waktulah yang saya harus bagaimana bisa memanage waktu, bagaimana saya bisa manajemen waktu ini. Satu itu Salah ya Bu. satunya. Ya. Ada yang lain? Ya, termasuk manajemen waktu diantaranya memang harus membuat perencanaan dan sebagainya. Kemudian disiplin waktu itu bagaimana saya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan disiplin. Kemudian bagaimana saya harus berani mengambil keputusan yang harus saya lakukan. Kemudian risiko-risiko tanggung jawab nanti saya bisa melaksanakan juga. Juga salah satunya menjaga kesehatan juga Ibu. Ini salah satu strategi saya untuk itu. Ya, penting sekali ya Ibu ya, kesehatan bagi kita sekarang ini. Ya. Tadi Ibu mengatakan risiko-risiko dari semuanya itu, siswanya harus bagaimana, Ibu punya kegiatan yang lain, apalagi di guru penggerak seperti itu. Risiko kayak apa Bu contohnya? Iya, memang sebelumnya ini Bu, saya juga sebelum apalagi mengambil keputusan tadi, memang saya perlu koordinasi dengan kepala sekolah dulu. Salah satunya meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah agar tugas-tugas yang saya lakukan, termasuk mengajar kelas 6, karena memang tugas kelas 6 apalagi kelulusan ini termasuk membuat nilai-nilai dan sebagainya, mengupload nilai itu kan perlu sekali. Saya bisa minta bantuan ke Bapak Kepala Sekolah biar teman-teman bisa membantu, karena memang tugas kelas 6 itu bukan hanya guru kelas 6, tapi semua sivitas kelas lah, sivitas guru semua ikut membantu di dalamnya itu Ibu. Sehingga misalnya ada resiko-resiko atau mungkin hal-hal yang tidak baik, sehingga kita punya tanggung jawab kita semua. Mungkin itu Ibu yang ingin saya ungkapkan di sini. Iya, terima kasih. Jadi ada satu sisi sebenarnya Ibu ingin karir Ibu tetap jalan, tetapi ada kendala seperti itu. Nah, sekarang setelah Ibu katakan bagaimana perasaan di hati Ibu? Ya, yang jelas setelah ini insya Allah
langkah-langkah usaha-usaha ini agar bisa berjalan dengan baik, tentunya saya juga memang membutuhkan bantuan banyak orang. Ya. Termasuk mungkin nanti Ibu sendiri juga saya membutuhkan Ibu Siap, siap. sebagai Minada Pinje Ya. untuk memotivasi saya salah satunya sehingga saya bisa melaksanakan semua tugas, baik tugas sekolah maupun tugas saya sebagai CGP ini biar bisa berjalan dengan baik, Ibu. Ya, sukses ya Bu ya. Semoga semuanya bisa tuntas, bisa Terima kasih. terselesaikan. Iya. Nah sekarang Ibu, dari satu sisi ada keluarga, ada sekolah, ada tugas lain. Di antara Ya. ketiganya itu, mana di antara ketiga itu yang membuat Ibu persentase untuk dimaksimalkan atau mungkin persentase yang selama ini jadi sangat perhatian buat Ibu? Ya sebenarnya sih semuanya memang prioritasnya penting. Cuma kitanya sih yang harus bisa istilahnya memilih ya. Kira-kira mana-mana dulu yang harus kita dahulukan. Misalnya kalau tugas CGP itu memang harus kita deadline-nya kapan itu yang terpenting. Misalnya tugas itu harus hari ini selesai, mungkin itu kita utamakan. Kemudian untuk tugas sekolah misalnya ujian pelaksanaannya hari ini. Misalnya saya sebelumnya juga harus bisa memprioritaskan mana dululah yang penting. Yang jelas ketiganya termasuk keluarga ini juga sangat penting bagi saya, Ibu. Ya. Hingga keluarga saya juga insya Allah bisa bahagia karena kondisi ibunya seperti ini. Ya, ya. Dari pembicaraan ini sangat menarik karena memang kita punya kegiatan yang tidak hanya satu di dalam kelas, tetapi juga bagian sembilan kita adalah milik keluarga. Sembilan yang lain bahwa kita harus ada tugas yang terselesaikan. Nah, kesimpulan dari pembicaraan ini apa, Ibu? Mungkin Ibu bisa menyimpulkan dari sesuatu yang Ibu katakan semuanya itu digarisbawahi apa, Ibu? Ya, jelas bagaimana ya Bu. Ini tadi bagaimana kita harus bisa manajemen waktu sehingga antara anak didik, kemudian keluarga, kemudian tugas-tugas yang lain itu bisa selaras, bisa seimbang, bisa terlaksana dengan baik. Iya. Ya sedikitlah usaha tetapi banyak hasil yang kita dapatkan. Alhamdulillah, iya ya. Ibu, karena selama ini Ibu sudah mengajar yang cukup lama, berarti untuk kemampuan mengajar sudah tidak bisa diragukan lagi. Apalagi didampingi dengan tugas yang begitu banyak di sekolah, juga tugas-tugas yang lain yang ada di luar. Nah, kita selaku pengawas atau pembina yang kita laksanakan seperti ini, coaching itu sangat penting. Saya selaku coach dan Ibu selaku coaching itu dengan adanya seri ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga, mungkin bisa mengurai dari permasalahan yang selama ini ada. Kemudian sukses buat Ibu, semoga pembelajarannya bisa lancar, anak-anak kelas 6 lulus semuanya, berprestasi. Kemudian Ibu juga secara pribadi, sukses juga di dalam keluarga, sukses juga di dalam karir. Mungkin ada satu hal yang bisa dikatakan Ibu. Iya, ini hubungannya dengan coaching ini ya Bu ya. Iya. Dan saya mendukung sekali dari coaching yang Bu Endang lakukan ini tadi, paling tidak sudah memotivasi saya Ibu, sehingga tugas-tugas beban-beban ini bisa terungkap, bisa terrealisir, bisa terupayakan, bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ayuni atas kebersamaan ini, sangat berarti buat kita semuanya. Semoga dengan adanya coaching ini nanti ke depan
apa hal-hal yang perlu kita bicarakan, langkah-langkah berikutnya, termasuk juga bagaimana memotivasi guru, bagaimana pembelajaran itu bisa jalan, termasuk juga kendala-kendala bisa terurai semuanya. Ya, saya Ya, kira Bu. cukup ya. Mungkin bisa disambung di lain waktu. Terima kasih sekali atas kebersamaannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.